Halo, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Hari ini kita akan membahas materi ketenaga kerjaan yang tergolong penduduk usia kerja, yaitu berusia 15 sampai 64 tahun. Yang disebut sebagai tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dibagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang tergolong angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan atau penganggur. Yang tergolong bukan angkatan kerja yaitu penduduk usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan. Contoh pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pensiunan, veteran, dan lain-lain. Jadi yang membedakannya itu adalah kondisi dia hendak bekerja atau tidak. Jika dia masih akan bekerja atau sedang mencari kerja, maka angkatan kerja. Jika dia posisinya tidak sedang bekerja dan tidak hendak bekerja, maka dia bukan angkatan kerja meskipun usianya masuk penduduk usia kerja, gitu ya. Pertumbuhan angkatan kerja yang cepat akan membawa konsekuensi penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Jika supply tenaga kerja atau pencari kerja, supply itu maksudnya penawaran tenaga kerja lebih besar daripada demand atau permintaan tenaga kerja atau peluang pekerjaan, maka pengangguran meningkat. Jadi kalau penawaran akan tenaga kerja lebih besar daripada permintaan terhadap tenaga kerja itu, maka terjadi pengangguran. Yang perlu diperhatikan adalah mengenai mutu tenaga kerja yang tercermin dalam tingkat pendidikan dan produktivitasnya agar dapat mendukung industrialisasi yang menuntut tenaga terdidik dan terampil. Kita akan bahas selanjutnya mengenai kualitas tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu berdasarkan kualitasnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Contoh pengacara, dokter, guru, dan lain sebagainya. Jadi dia harus melalui proses pendidikan terlebih dahulu. Maka disebutlah tenaga kerja terdidik. Yang kedua, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya mekanik. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan lain sebagainya. Gitu ya. Ada beberapa masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama, rendahnya kualitas tenaga kerja. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Yang keempat adalah masalah pengangguran. Jadi secara garis besar 4 masalah ini menjadi permasalahan utama dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Sampai di sini dulu materi kita untuk hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye bye.